Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 16 Desember 2021. Kami akan sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dianita, inilah live update selengkapnya. Kita awali kabar pertama dari Jawa Timur, Tribuners. Pembangunan jalur lingkar selatan atau JLS sepanjang Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur menuju Desa Kedung Salap, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten terus dikebut. Jalur dari perempatan Pantai Balikambang menuju Pantai Modangan di Kecamatan Donomulyo ini memiliki panjang 18,5 km. Dan bagaimana untuk perkembangan pembangunan terkininya akan disampaikan oleh rekan Erwin Wicaksono, wartawan Surya Malang yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Erwin. Halo rekan Dea. Bagaimana berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda gambarkan terkait perkembangan terkini pembangunan JLS di Kabupaten Malang? Ya, terima kasih. Saya sampaikan pengerjaan jalur lingkar selatan yang berada di Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, hingga kini terus dikebut. Pembangunan JLS ini merupakan pembangunan jalur lingkar selatan tahap 2 setelah sebelumnya jalur lingkar selatan pada tahap pertama sepanjang 33 km rampung pada tahun 2016. Jalur ini awalnya tersambung dari perempatan Pantai Balikambang, Kabupaten Malang, hingga akhirnya nanti bermuara menuju Pantai Modangan yang berada di Desa Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Ya, berdasarkan pantauan yang sudah kami dapatkan di lapangan, kondisi beberapa jalur yang terutama di daerah Desa Sumber Bening sudah teraspal dengan baik, dengan beberapa marka jalan yang sudah terpasang juga di jalur tersebut. Namun ketika melewati jembatan, ada sebuah jembatan 1-3 jembatan, di situ masih memerlukan sebuah finishing yang terus dikerjakan oleh para petugas di lapangan, seperti itu. Nah, kemudian langsung menuju ke wilayah barat, ke arah barat, yakni ke Desa Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo. Di sana terdapat sebuah bukit yang baru saja dipotong untuk pembangunan jalur ini, dan di daerah tersebut masih belum ada aspal sehingga masih terus dikerjakan oleh para pekerja. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapat juga dari para pekerja, bahwasanya ada sebuah tingkat pembangunan yang cukup sulit ya, yakni pembangunan dinding pembatas antara jalan dengan sebuah jurang. Ya, ada sebuah titik yang berimpitan dengan jurang seperti itu. Dan sekarang dinding tersebut masih dilakukan pengerjaan. Dan kemudian ketika memasuki jembatan terakhir, yakni sudah memasuki Desa Kedung Salam, baru saja petugas pekerja di sana menurunkan material aspal untuk kemudian disebarkan secara meluas agar badan jalan bisa terlihat dan bisa dilalui oleh kendaraan. Nah, di seberang jembatan sendiri kondisi jalan sudah baik, sudah teraspal, namun belum ada marka jalan, sehingga bisa langsung menembus menuju wilayah Desa Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo, seperti itu. Begitu rekan Dea. Erwin, lalu siapa yang utamanya bertanggung jawab dalam pembangunan proyek ini dan apa juga peran dari Pemkab Malang terkait pembangunan ini? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat dari pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga, yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembangunan ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Bina Marga. Selepas itu pemerintah Kabupaten Malang hanya bertanggung jawab untuk meningkatkan dan memperbaiki jalur-jalur penunjang menuju jalur lingkar selatan ini. Terdapat 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Malang, yakni jalur-jalur yang berada di rute Gondang Legi hingga Bantur, terus kemudian
rute Paga, Kepanjen Paga hingga Sumber Manjing Kulon hingga Pantai Modangan. Dan ketiga adalah jalur Sumber Pucung tembus ke Kalipare hingga ke Pantai Modangan juga. Gitu. Sehingga pemerintah Kabupaten Malang tidak membangun jalur lingkar selatan, namun hanya menunjang jalur-jalur yang berada di sekitar jalur proyek utama JLS ini. Begitu rekan ya. Baik, terima kasih rekan Erwin Wicaksono untuk laporan Anda dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polda Riau menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap bandar narkoba jaringan yang dikendalikan pria bernama Debus. Polisi pun berhasil menyita uang senilai 1 miliar lebih. Dan untuk mengetahui lebih detailnya terkait kasus ini sudah bergabung bersama kami jurnalis dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Rizky. Ya, halo Dea. Rizky, bisa Anda ceritakan terlebih dahulu awal mula diterapkannya pasal TPPU dalam kasus narkoba ini? Ya baik, dapat saya laporkan bahwa penerapan pasal tindak pidana pencucian uang ini bermula dari sejumlah pengungkapan yang berhasil dilakukan oleh jajaran kepolisian daerah Riau, di mana ada sekitar 3 kali pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Riau. Yang pertama yakni pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti sabu sebanyak 87 kg dengan tersangka Ahmad. Kemudian pengungkapan Polda Riau bersama Polda Metro Jaya di depan salah satu rumah sakit yang ada di Provinsi Riau dengan barang bukti sebanyak 200 kg sabu. Dan terakhir pengungkapan yang dilakukan oleh Polres Dumai, Polda Riau, di mana dalam kasus ini polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 8,3 kg, di mana informasi awal yang berhasil ditelusuri oleh pihak kepolisian sebenarnya ada sekitar 30 kg sabu yang masuk dari Malaysia ke Indonesia melalui Provinsi Riau. Dan untuk sisanya sekitar 22 kg sabu sudah berhasil diedarkan oleh tersangka di wilayah Jambi. Nah, dari sini polisi akhirnya kembali melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang tersangka bernama Said, yang dimana setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti uang tunai sejumlah 1.076 juta rupiah. Uang ini dititipkan kepada tersangka bernama Khairul untuk nantinya digunakan sesuai dengan perintah dari bandar narkoba bernama Debus. Begitu dia. Iya. Lalu Rizky, apakah sudah diketahui atau ada informasi terkait perintah apa yang dimandatkan dari bandar bernama Debus itu ya kepada tersangka yang sudah ditangkap ini? Ya, rencananya uang sebanyak 1 miliar lebih ini diperintahkan oleh tersangka, maksud kami bandar narkoba bernama Debus, kepada tersangka yang berhasil ditangkap oleh Polda Riau untuk menyewa pengacara terkait dengan kasus narkoba yang juga menjerat adik dari Debus ini yang bernama Ahmad, yang ditangkap oleh Polda Riau dalam kasus 87 kg sabu. Namun belum lagi uang ini berhasil digunakan, jajaran kepolisian sudah lebih dulu mengungkapnya dan menyita uang tunai miliaran tersebut. Begitu dia. Lalu seperti apa saat ini perkembangan proses perburuan aparat terhadap Debus ini yang disebut-sebut tadi Anda sebut juga bahwa ia diduga mengendalikan narkoba jaringan Malaysia. Apakah sudah ditangkap? Ya, hingga saat ini sejak nama Debus sendiri mencuat, belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Informasi terakhir yang disampaikan oleh polisi, Debus ini berpindah-pindah lokasi di 2 negara, Indonesia, Malaysia. Dan terkait hal ini,
Polda Riau akan melakukan penelusuran kembali dan akan menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak kepolisian baik di Indonesia maupun juga di negara tetangga negeri jiran Malaysia begitu. Baik, Rizky. Dan berikut Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi terkait kasus ini. Kami tampilkan selengkapnya. Kita lakukan penangkapan di salah satu rumah sakit di Riau ini bersama dengan Polda Metro Jaya sebanyak 200 kg. Dan kemudian yang terakhir kemarin Polres Dumai melakukan penangkapan 30 kg sabu-sabu yang kemudian kita bisa identifikasi bahwa 87 kg, 200 kg dan 30 kg sabu-sabu yang kita tangkap berasal dari Malaysia yang diselundupkan oleh saudara Debus. Debus telah berhasil 3 kali memasukkan narkoba ke tempat kita, dan kemudian kita menelusuri bahwa penangkapan 30 kg yang dilakukan oleh Polres Dumai tanggal 20 November 2021 yang lalu, kita Polres Dumai telah mengamankan 8 kilo 300 gram sabu-sabu dari saudara saya. Sekarang iya. Barreskrim Polri telah mengungkapkan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang ditunda hasil kejahatan narkoba dan penjualan obat ilegal. Adapun total ada 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 3 kasus yang berbeda-beda. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun News, ada Ikman Ibrahim yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Ikman. Ya, rekan Dea. Silakan rekan Ikman, dari hasil pantauan Anda, informasi yang sudah dihimpun, bagaimana dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang yang berhasil diungkap oleh Barreskrim Polri ini? Ya, memang benar Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri telah mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga hasil kejahatan narkoba dan penjualan obat ilegal. Adapun total 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Adapun identitas ke-7 tersangka adalah HRW, HS, SD, DSR, EP, LFS, dan FT. Mereka ditetapkan tersangka berdasarkan tiga kasus yang berbeda-beda. Yang pertama terkait kasus pencucian narkotika jenis ekstasi, kedua pencucian uang narkotika jenis sabu, dan yang ketiga terkait kasus peredaran dalam obat ilegal. Demikian dia. Barang bukti apa saja, Ikman, yang berhasil disita Barreskrim Polri dalam kasus ini? Ya, adapun barang bukti yang disita berupa uang deposito dan tabungan, puluhan bidang tanah, hingga mobil mewah. Barang-barang itu kini telah disita oleh penyidik Polri di sejumlah daerah di Indonesia. Demikian ya. Berapa total nilai aset yang telah disita tersebut? Ya, memang total nilai aset tersangka yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang ditaksir mencapai 338,8 miliar. Adapun juga para tersangka akan dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam undang-undang tersebut, tersangka akan terancam dengan hukuman paling lama penjara 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian ya. Baik, Tribuners, terkait kasus tindak pidana pencucian uang ini, rekan Ikman sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono. Berikut kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Seperti kita ketahui bersama, bahwa kejahatan narkotika ini merupakan kejahatan yang terorganisir. Dan memang permasalahannya ini telah menjadi momok di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Polri terus berupaya secara optimal, juga bekerja sama dengan instansi terkait lainnya
dalam rangka melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba ini. Pada siang hari ini akan dirilis pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal itu masalah narkotika, baik jenis ekstasi, kemudian sabu, dan kasus yang ketiganya adalah peredaran gelap obat ilegal. Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bareskrim Polri, dari 3 kasus tersebut ya telah mengungkap dengan tersangka 7 orang dan juga barang bukti lain yang disita. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi resmi melantik dan mengambil sumpah janji Kades terpilih hasil Pilkades 2021. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan itu berlangsung di Pendopo Agung Keraton Sumeneb pada hari ini, Kamis 16 Desember tadi. Pelantikan digelar dengan ditetapkan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Dan selengkapnya akan disampaikan rekan Ali Hafiz, jurnalis Tribun Madura yang sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hafiz. Siap. Silakan rekan Hafiz, dengan pantauan Anda tadi bisa Anda gambarkan suasana pelantikan Kades terpilih hasil Pilkades 2021 di Sumeneb. Baik, tadi resmi Bupati Sumeneb melantik 88 Kades yang terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Sumeneb. Sebanyak 88 Kepala Desa dilantik secara resmi oleh Bupati Sumeneb di Pendopo Agung Keraton Kabupaten Sumeneb. 84 Kades terpilih dan 4 diantaranya PAW dari tahun 2021 juga ikut dilantik oleh Bupati Sumeneb ya. Lalu bagaimana dengan pesan dari Bupati Sumeneb terhadap para Kades yang sudah dilantik ini? Bupati Sumeneb mengapresiasi 88 Kades yang dilantik tadi di Pendopo Agung Keraton Kabupaten Sumeneb, mengapresiasi dan yakin bahwa 88 Kades yang dilantik itu adalah putra terbaik dari desa masing-masing yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin desa masing-masing. Dari itu Bupati Sumeneb berpesan kepada para Kades yang sudah dilantik untuk selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat, untuk selalu berkoordinasi ke depannya ketika ada masalah apapun, untuk selalu terus berkoordinasi dengan dengan dinas terkait. Salah satunya misalkan Bupati menyebutkan di situ ada desa yang tidak ada balai desanya dan juga desa yang tertinggal, ini harus terus dikoordinasikan dengan dinas terkait. Begitu disampaikan Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi. Baik, terima kasih rekan Ali Hafiz untuk laporan Anda dari Sumeneb. Selamat kembali bertugas. Maka pada hari ini, Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021, saya, Bupati Sumeneb, dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai Kepala Desa terpilih tahun 2021 sesuai dengan surat keputusan Bupati Sumeneb 1 nomor 188/550. Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpahnya? Diambil sumpah dengan cara agama. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan terhadap Allah yang Maha Esa dan manusia, yang harus
ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Allah Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Karena kalau yang sudah dua periode itu mungkin sudah merasakan begitu beratnya menjadi kepala desa. Dan tentu kita bisa lihat bersama yang 2 periode pasti baginya kurang sedikit. Kita jeda sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Bencana angin puting beliung melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Rabu 15 Desember kemarin. Bupati Madiun Ahmad Dawani menemui langsung korban bencana alam angin puting beliung di Kecamatan Wono Asri, Kabupaten Madiun. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Sofyan Chandra, wartawan dari Tribun Jatim yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Sofyan. Halo rekan Dea, halo selamat sore Tribuners. Ya, selamat sore rekan Sofyan, bisa Anda jelaskan terlebih dahulu terkait kronologi terjadinya angin puting beliung yang merusak ratusan rumah di Kabupaten Madiun, kabarnya? Ya, dapat dilaporkan Dea, kemarin telah terjadi angin puting beliung yang merusak ratusan rumah, tepatnya ada 515 rumah di Kabupaten Madiun yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Jiwan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Lamas atau Kecamatan Madiun, serta Kecamatan Wono Asri. Kalau dari keterangan warga sekitar, ini angin puting beliung ini bergerak dari arah barat ke timur, sehingga dari kejauhan sebenarnya masyarakat sudah bisa melihat pergerakan angin tersebut. Namun karena angin ini disertai hujan yang sangat deras, sehingga masyarakat tidak bisa kemana-mana dan tetap memilih bertahan di dalam rumah ya, sehingga satu persatu masyarakat ini melihat rumahnya dikoyak oleh angin puting beliung dan kerusakan kebanyakan terjadi di atap, genting-genting yang terbuat dari tanah liat maupun genting yang maksudnya atap dari kolom ini rusak semua. Namun dari keterangan Bapak Bupati Madiun, Bapak Ahmad Dawani, hanya ada sekitar 7 orang yang terluka, baik itu luka ringan maupun luka berat, dan saat ini sudah mendapatkan perawatan dan sudah kembali ke rumahnya masing-masing dia. Sedangkan untuk fasilitas umum, ini yang ada Mapolsek Wono Asri yang rusak parah, bahkan ruangan utamanya ini gentengnya jebol dan kemasukan air hujan sehingga di dalam ruangan utama ini tergenang air ya. Lalu ada satu SD dan satu madrasah ibtidaiyah serta beberapa musola yang juga menjadi korban dari amukan ganas puting beliung di Kabupaten Madiun ini dia. Ya, Sofyan, lalu dari pantauan Anda hari ini seperti apa keadaannya di sana? Ya, dari pantauan hari ini dia masyarakat sudah mulai bergotong royong untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Ini kebanyakan memang dari bagian atap ya, yang banyak mengalami kerusakan, sehingga masyarakat ini menunggu dulu logistik atau peralatan yang bisa menunjang perbaikan tersebut, terutama untuk genting-genting serta kolom ya. Untuk yang rumah-rumah yang bagian bawah rumah ini tidak ada, sedikit sekali yang mengalami kerusakan, sedangkan yang melakukan relawan-relawan ini banyak sekali yang ikut melakukan perbaikan, mulai dari Banser, Ansor,
PWB-nya ya. Sedangkan Kabupaten Madiun tadi malam sudah langsung melakukan tinjauan langsung ke lokasi dan memberikan jumlah bantuan berupa permakanan, dan hari ini juga rencananya kembali Bupati Madiun akan memberikan bantuan yang akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang terdampak. Sedangkan untuk perbaikan, Bupati Madiun menerangkan bantuan akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Ini akan diberikan bantuan mungkin berupa genteng. Sedangkan untuk masyarakat yang menengah di atas, Bupati Madiun berharap bisa memperbaiki rumahnya sendiri ratusan ya, sehingga tidak mau Kabupaten Madiun. Tadi pun PSFC kejadian dan mengatakan besok kemungkinan besar Ibu Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah Indar Parawansa juga akan meninjau langsung serta memberikan bantuan kepada para korban yang terdampak angin puting beliung ini ya. Lalu Sofyan, apa saja yang saat ini masih dibutuhkan oleh warga terdampak? Apakah juga ada dibuka pengiriman bantuan? Ya, untuk pengiriman bantuan sudah mulai mengalir ya. Ini dipusat memang dari keempat kecamatan tersebut. Yang paling parah ini ada di Kecamatan Wonoasri, tepatnya di 2 desa, yaitu di Desa Sidomulyo dan Desa Plumpung Rejo. Untuk logistik yang saat ini diperlukan yaitu permakanan ya, selain itu juga ada terpal dan tikar ini yang sangat diperlukan oleh masyarakat, karena memang beberapa masyarakat ini tidak bisa mendiami rumahnya karena rusaknya terlalu berat sehingga mereka harus menumpang di tetangganya maupun di saudaranya terdekat. Tadi Bapak Camat Wonoasri juga mempersilahkan jika memang ada dermawan atau donatur yang ingin memberikan bantuan langsung saja di dropping di kecamatan, di kantor Camat Wonoasri, dan nanti petugas dari BPBD korban yang membutuhkan. Baik, terkait bencana ini Tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Bendahara PMI Kabupaten Madiun, Aris Handoko. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 14.00 atau pukul 2 siang terjadi hujan yang lebat disertai dengan angin puting beliung, dan akibat kejadian tersebut ada beberapa pohon tumbang, tapi sudah kami laksanakan pembersihan. Dan untuk korban jiwa sementara laporan belum ada, hanya kerugian material. Kerugian material tersebut terdiri dari rumah atap yang terbawa angin sehingga terjadi kerusakan, antara lain di Desa Ngadirejo, Desa Sidomulyo, dan Desa Plumpung Rejo. Berapa jumlahnya, Dan? Untuk jumlah sementara ini anggota kami masih mendata. Untuk pastinya mohon waktu, namun demikian masih didata tiap-tiap rumah atau bahkan kerugiannya berapa masih di anggota kami di lapangan. Parah untuk dapat menerima bantuan ini. Bu, kalau kemarin didatangi Pak Bupati, katanya Pak Bupati gimana, Bu? Ya nanti ini ditanya gini, udah nggak apa-apa Bu, yang penting nanti bisa jualan lagi. Ibu masih pengen jualan, ya pengen loh Pak, orang saya tuh nggak punya suami, masih ngurus anak sekolah. Kemarin cepat di foto juga KTP Bu ya? Ya, KTP-nya difoto 2 orang sini sana. Oh ini 2 warung tuh Bu ini Bu? Ini cuma baru kan warung dari bambu, cuma ini kan udah perman dari udah 28 tahun loh Mas. Oh, dan tanahnya punya Mbah ini, saya dipinjemi tanah kalau mau marung di sini. Nah kemarin waktu angin jenengan nggih sadian Bu? Nggak ada di sini, sudah pulang. Oh. Biasanya belum. Tapi karena udah hujan pulang duluan Bu ya. Sejumlah rumah dinas Polri di Asrama Brimob Batalion C, Polda Metro Jaya, Cipayung, Ciputat, Kota Tangerang Selatan ditertibkan. Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Wadansat Brimob Polda Metro Jaya, AKBP Bakti Suhendarwan.
Bakti mengatakan penertiban ini dilangsungkan pihaknya seusai sejumlah langkah sosialisasi yang telah berjalan dalam beberapa waktu lalu. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami jurnalis dari Warta Kota ada Rizky Amana yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Rizky. Halo, selamat sore rekan Dea dan Tribuners Nusantara. Selamat sore rekan Rizky, silakan dengan laporan Anda bagaimana untuk proses penertiban tersebut. Proses penertiban rumah dinas Polri di Asrama Brimob Batalion C Cipayung Kota Tangerang Selatan sempat diwarnai aksi kericuhan maupun isak tangis dari para warga yang tercatat sebagai harus mengosongkan kediamannya tersebut. Penertiban dilangsungkan pada pukul sekira 11:30 hingga 11:30 malam. 11:30 siang dilakukan break atau perhentian sementara karena terdapat sejumlah warga atau salah satu seorang ibu yang jatuh pingsan akibat menolak adanya penertiban atau mengosongkan rumah kediaman yang telah ditempatinya puluhan tahun lalu. Dan penertiban dilangsungkan kembali sekira jam 12 siang dan dilakukan pengosongan ke beberapa jumlah rumah dinas yang harus sudah dikosongkan oleh para purnawirawan Polri ini. Seperti itu rekan Dea. Lalu sejak kapan penertiban ini berlangsung hingga masa tenggang sebelum dilakukannya eksekusi pengosongan rumah dinas ini, Rizky? Penertiban sebelumnya sudah dilakukan dari tanggal 22 November 2021. Namun sejumlah negosiasi dilakukan pihak Polda Metro Jaya dengan para penghuni kediaman dan warga ke pihak Komnas HAM. Di situ terbukti bahwa para warga yang tercatat harus mengosongkan rumah wajib mengosongkan rumah hingga tanggal tenggang waktu terakhir tanggal hari ini atau tanggal 16 Desember 2021 ini. Namun saat akan dilakukannya pengosongan, warga tersebut ternyata belum meninggalkan kediaman tersebut dengan alasan bahwa merekalah pemilik sah dari perumahan tersebut karena telah mendiaminya hingga puluhan tahun. Bahkan renovasi yang dilakukan oleh rumah dinas ini dilakukan sendiri secara mandiri oleh warga yang mendiami sejumlah rumah yang harus dikosongkan tersebut. Seperti itu kan dia. Dari pantauan Anda berapa totalnya jumlah rumah dinas yang ditertibkan? Total jumlah rumah terdapat 44 rumah yang harus ditertibkan. Pihak Polda Metro Jaya menertibkan perumahan ini dengan syarat atau acuan dari Perpol nomor 13 tahun 2018, di mana 44 rumah ini sudah pindah alih tangan, bahkan sudah ditempati oleh beberapa orang sipil yang bukan lagi bertugas di Polri. Karenanya pihak Polda Metro Jaya akan menertibkan sejumlah rumah ini dengan tegas hingga batas tenggang waktu, yaitu hari ini. Seperti itu kan dia. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama AKBP Bakti Suhendarwan, Wakil Komandan Satbrimob Polda Metro Jaya. Selengkapnya. Kaitan dengan eksekusi rumah di Asrama Brimob kali ini, Pak? Baik, ini kan sebetulnya prosesnya sudah lama ya Mas ya. Sampai terakhir puncaknya tanggal 22 November, kemarin sudah ada mediasi dari Komnas HAM. Intinya hasil mediasi itu intinya untuk kami dari Polda Metro Jaya sudah memitigasi masalahnya. Kemudian kami sudah siapkan juga uang kerohiman dan kami juga sudah menjadikan fasilitas untuk para purnawirawan ini. Yang harus diketahui saja, semenjak Perpol nomor 13 tahun 2018 terbit, harusnya mereka sudah tidak punya hak lagi untuk tinggal di sini. Tapi ini sudah ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang sudah pindah tangan ke orang sipil segala macam. Nah, sebelum ini fasilitas dinas. Ya mungkin nanti bisa di cover dari both side, yang penting dari perspektif kami seperti itu. Gitu. Ada berapa rumah nih Pak saat ini? Insya Allah 44, Alhamdulillah 17 kemarin sudah nyerahkan secara kesadaran. Kemudian yang ini hari ini adalah sesuai perencanaan dari tim terpadu tanggal 16 emang eksekusi. Pak, boleh berapa uang kerohiman yang diberikan kepada kita? Kita menuju Sumatera Selatan, Tribuners. Kejaksaan Negeri Panukal Abab Lebatang Ilir atau Kejari Bali menetapkan sebanyak 7 orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.
di mana angka ini menjadi yang terbanyak di Provinsi Sumsel, sehingga Kejari Pali meraih ranking 1 ungkap kasus wilayah Kejaksaan Tinggi Sumsel. Atas keberhasilan ungkap kasus korupsi ini, Kejari Pali telah menyelamatkan kerugian negara mencapai 1,16 miliar rupiah. Selengkapnya akan disampaikan rekan Regan, jurnalis Ripoku.com yang jadi sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Regan. Halo rekan Dea. Rekan Regan, perkara korupsi apa saja yang berhasil diungkap Kejari Pali? Silakan bisa Anda jelaskan. Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2021 ini Kejaksaan Negeri Penukar Abab Pematang Ilir atau Kejari Pali itu berhasil menetapkan 7 orang tersangka dari 3 kasus korupsi ya, dan jumlah ini terbanyak di sewilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Di antaranya itu ada kasus pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Pali pada tahun 2017, dan saat itu Kejari Pali menetapkan 2 orang tersangka. Kemudian ada juga kasus normalisasi Sungai Abab pada tahun 2018. Untuk kasus ini Kejari Pali menetapkan 3 orang tersangka ya. Kerugian negara atas kasus normalisasi Sungai Abab itu kisaran angka 3,5 miliar ya. Kemudian terbaru Kejaksaan Negeri Pali menetapkan 2 orang tersangka bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan kasus pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD tahun 2020. Rekan ya. Ya, lalu apakah ada perkara baru saat ini yang sedang dilakukan penyelidikan atau bahkan sudah langsung diungkap oleh Kejari Pali? Regan. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami jelaskan bahwa saat ini selain mengungkap 3 kasus korupsi di wilayah Kejaksaan Negeri Pali, saat ini juga Kejaksaan Negeri Pali sedang mendalami kasus pengelolaan belanja daerah perkara korupsi pembangunan unit sekolah baru di SMP Negeri 5 Penukal ya, dan saat ini sedang masuk tahap eksekusi. Sementara kasus lainnya ada 7 orang tersangka tersebut, diantaranya statusnya sudah ada yang sudah dilakukan penahanan, ada juga yang masih DPO hingga kini, dan ada juga 3 lainnya yang status ASN sudah dilakukan penahanan dan saat ini masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang ya. Kemudian 2 tersangka lagi statusnya tersangka namun belum dilakukan penahanan saat ini karena yang bersangkutan masih bersifat kooperatif. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Regan. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Agung Arifianto selaku Kejari Pali terkait kasus ini selengkapnya. Ada 7 penyidikan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pali, yang uang yang bisa diselamatkan untuk tahun 2021 sampai hari ini adalah 1.168 juta. Untuk penuntutan sendiri, kegiatan penuntutan ada 7 perkara untuk tahun 2021. Kondisi terbaru? Yang terbaru, untuk rilis yang terbaru adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pengelolaan belanja daerah pada Sekwan tahun 2020. Kami sudah menetapkan 2 tersangka, yaitu hari Selasa dan hari ini kita tetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudara SH dan FW. Pak, untuk tahun ini sendiri Pak, prestasi yang sesumsel itu Pak, Kejari Pali Pak? Oh ya, jadi insya Allah karena kami banyak menangani perkara sampai 7 perkara, kami dinobatkan sebagai juara 1 dalam penanganan terbanyak di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Desa Pahalatan, Kecamatan Labuan Namas Utara, HST terendam banjir. Ketinggiannya terus bertambah dan sudah 12 hari terakhir ini. Warga pun terisolasi karena banjir memutus akses jalan sekira 1 km.
Selengkapnya dan bagaimana kondisi terkininya akan dilaporkan oleh jurnalis Banjarmasin Post. Ada rekan Hanani yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Hanani. Ya, baik rekan Hanani, bisa Anda laporkan sejak kapan hari atau tanggal berapa banjir di Desa Pahalatan, Kecamatan Labuan Amas Utara ini membuat warga terisolasi? Baik rekan Dea, dan selamat baik banjir di Desa Pahalatan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Kalimantan Selatan itu mulai menjadi desa tersebut sebenarnya sejak 7 November 2021 lalu. Namun ketinggiannya terus bertambah sejak 12 hari terakhir di bulan Desember ini. Jadi warga isolasi sejak ketinggian air terus meningkat di 12 hari terakhir yang memutus akses jalan sepanjang 1 km dengan kedalaman sampai 1 meter. Demikian rekan Dia. Ya, lalu ada berapa rumah totalnya, rumah penduduk yang terdampak dan juga bagaimana aktivitas warga di sana saat ini? Baik, total jumlah penduduk Desa Pahalatan ada 348 keluarga dengan rumah yang terendam itu 102 keluarga berdasarkan data dari kantor di tempat. Selebihnya meskipun air sampai masuk ke rumah itu, namun akses di lingkungan tempat tinggal warga itu terendam. Mayoritas warga yang terdampak itu memutuskan tidak mengungsi. Mereka mengatasinya dengan cara membuat rampatai, yaitu undakan di atas lantai yang ditinggikan. Di atas rampatai itulah dijadikan tempat tidur, tempat makan, dan tempat memasak. Mereka yang mengungsi itu beralasan tidak bisa terlalu lama meninggalkan rumah, sebab biasanya banjir di desa itu berlangsung lama hingga 3 bulan. Pantauan saya di lapangan sejak pagi dan siang tadi, rumah penduduk dan jalan yang banjir di RT 1, RT 2, dan RT 3 dengan ketinggian bervariasi. Terus terparah itu di RT 3 dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Sedangkan RT 1 dan RT 2 masih bisa dilewati mobil dan sepeda motor, namun ada beberapa titik yang dilewati. Untuk kita sendiri warga hanya bisa dicapai dengan menggunakan perahu atau perahu bermesin kapel itu ya. Ya, lalu bagaimana keadaan dapur umum di sana? Apakah sudah ada dan juga apakah sudah ada bantuan dari Pemkab Hulu Sungai Tengah yang disalurkan, rekan Hanani? Baik, sejauh ini tidak ada dapur umum karena masyarakat secara mandiri memenuhi kebutuhan mereka warga dan memasak di atas rampatai, yaitu yang diberikan dari langsung. Bantuan sudah, jadi mereka memasak untuk keluarga itu menggunakan bantuan yang diberikan dari beberapa pihak, dari pihak swasta, dari pihak pemerintah dan organisasi. Dan untuk Pemkab Hulu Sungai Tengah sendiri, kemarin Sungai Tengah itu langsung warga dan memberikan bantuan berupa sembako bersama para kecamatan menggunakan dukung atau ya. Baik, rekan Hanani dan Tribuners, berikut terkait bencana ini sudah rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Desa Pahalatan, Junaidi. Kami tampilkan selengkapnya. Pahalatan ngaran pian siapa Pak? Junaidi Pak. Mulai kapan sih desa ini terendam Pahalatan nih? Yang parahnya gue kurang lebih 15 hari. Kalau mulai terendamnya sudah di
November. November khususnya di wilayah RT 3 Bu, itu sudah mulai tanggal 7 November tadi Bu. Dan kabarnya kan ini terparah lah, dulu-dulu terendam juga, cuman kada separah sekarang. Nah, adakah sudah warga yang mengungsi? Kayaknya kalau di sekarang gue, kalau untuk pengungsian tidak ada. Mereka masih membuat misalnya kerampatnya di rumahnya masing-masing. Iya ya. Kalau dampak lainnya kayak ekonomi atau akses transportasi dan lain-lain, dampaknya? Karena kebiasaan bisa jalan darat harus pakai dukung. Kalau sampai ada bisa lah. Seperempat jam sekarang bisa sampai setengah jam baru sampai tujuan gitu. Oke, dan ini biasanya berlangsung berapa lama Pak? Sampai berapa bulan? Kemungkinan ini kayak kondisi saat ini bisa sampai di bulan 3 karena di Maret nanti Bu ya. Maret hanya benar-benar kering lah. Hanya kering mungkin. Nah, untuk panjang ruas jalan yang terendam, yang aksesnya terendam tuh Pak, yang kada bisa dilewati itu berapa? Yang kada bisa dilewati itu RT 3 Bu itu. Di RT 3? Gitu. Kalau rumahnya kurang lebih 95 keluarga. Kalau rumahnya Bu, kalau kakaknya gitu. Oh, rumah. Banyak ya Bu kakaknya. Lebih kakaknya. Terus yang kada bisa dilewati sama sekali sama kendaraan bermotor atau mobil berapa meter atau kilometer? 1 kilometer lah jadinya. Oke deh. Soal bantuan sudah mulai ngalir nih Pak lah sejak kemarin Bupati sejak di oke, makasih. Mana nih Pak Paman Kelotok turun mengungsi wadah Mama Bintuha. Oh, wadah mertua pian di mana tuh? Tabat kah? Turun ketua RT 1. Ketua RT 1 ngungsinya kemana? Mengungsi wadah Mama Bintuha ulun juga. Nah, ulun nak balik kan oleh-oleh perahunya. Ini pertandingan AFF Suzuki Cup 2020 pada Rabu 15 Desember malam kemarin, Indonesia berhasil menahan imbang antara Vietnam di angka 0-0. Salah satu pemain timnas Indonesia bernama Alveandra Dewangga bahkan dinobatkan sebagai man of the match oleh AFF Suzuki Cup. Di Kabupaten Demak, orang tua dan tetangga Dewangga ternyata juga mengadakan nonton bareng di rumahnya. Dan bagaimana suasana saat nobar akan disampaikan rekan Faisal Afan, wartawan dari Tribun Jateng yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Afan. Halo Dea. Ya, Afan, bagaimana silakan dengan pantauan Anda saat nobar kemarin ini, perasaan dari orang tua dan juga tetangga terkait permainan Dewangga saat melawan Vietnam semalam? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, semalam kita baru saja menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam dalam Piala AFF Suzuki Cup 2020. Adapun di kediaman Dewangga yang ada di Kabupaten Demak, diselenggarakan nonton bareng antara orang tua dan warga sekitar. Bahkan saat menonton bareng, sang ayah cukup ekspresif ketika melihat anaknya bisa menghalau bola yang dibawa oleh tim Vietnam. Ibunya pun juga ketika menyaksikan anaknya bertanding merasa deg-degan karena takut bola lolos dari pertahanan tim Indonesia. Namun selama 90 menit lebih pertandingan, Indonesia berhasil menahan imbang Vietnam 0-0. Tak hanya itu, di akun resmi AFF Suzuki Cup 2020, Dewangga dinobatkan sebagai man of the match dalam pertandingan itu. Ya, Afan, lalu adakah pesan yang disampaikan Dewangga kepada orang tuanya sebelum bertanding? Ya, sore hari sebelum pertandingan dimulai, Dewangga sempat mengirim pesan melalui grup WhatsApp keluarga besar, meminta dukungan dan doa supaya Indonesia bisa menang melawan Vietnam. Dewangga pun mengatakan kepada ibunya, sempat diajak bertemu 4 mata oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk mengatur strategi melawan Vietnam. Begitu dia. Ya, lalu puaskah orang tua melihat pertandingan Indonesia-Vietnam kemarin yang hanya bisa menahan imbang 0-0, dan juga bagaimana tanggapannya terkait saat Dewangga sempat diganjal kartu kuning di menit-menit ke-20? Iya, mereka berdua mengaku cukup puas meskipun hanya menahan imbang 0-0. Yuni, sang ibu pun juga menyaksikan sendiri bagaimana perjuangan pemain timnas
Indonesia sudah cukup maksimal dalam menghadapi tim Vietnam yang terus menggempur pertahanan tim Indonesia. Akan tetapi orang tua Dewangga sempat kecewa dengan keputusan wasit yang tak segera meniup peluit di menit terakhir dan dianggap sengaja memberikan kesempatan kepada tim Vietnam untuk mencetak gol. Ya, lalu pesan apa yang biasanya disampaikan oleh orang tua Dewangga ini kepada anaknya setiap akan bertanding? Ya, seperti yang sudah kita ketahui, Dewangga sempat dijajar kartu kuning kedua pun, namun hal itu masih dianggap wajar oleh orang tuanya. Meski demikian, kinerja Dewangga dianggap sangat memuaskan oleh pelatih hingga dinobatkan sebagai Man of the Match pada Piala AFF Suzuki Cup 2020. Itu rekan. Baik, terima kasih rekan Afan untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih dia. Jadi saya apresiasi banget dengan anak-anak timnas Indonesia dengan intinya mereka benar-benar semangat yang wow lah. Tadi jenengan ceritakan sedikit sebelum Dewa bertanding sempat meminta izin doa dan semangat dari keluarga besar, pripun Bu? Ya, jadi Dewa itu punya di Liga 1 jadi 2 pekan berturut-turut dia jadi pemain muda terbaik. Baru tahu-tahu diundang, mah aku harus ke Tajikistan katanya. Oh ya udah, kamu siapkan semuanya, terus bismillah, kamu harus semangat, harus main maksimal. Harapannya ke depan untuk Dewa dan timnas U19 ini apa? Pastinya memenangkan laga inilah, final. Masuk final ya? Iya, masuk final. Jangan kemana-mana Tribuners, karena kami masih akan menyajikan informasi pilihan lainnya. Selesai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang.
Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Taman Catur di kawasan Gor Haji Agus Salim, Kota Padang merupakan satu di antara objek wisata bagi para pengunjung Gor Haji Agus Salim. Sesuai dengan namanya, Taman Catur ini menyediakan papan catur yang bisa dimainkan oleh para pengunjung. Tidak tanggung-tanggung, tidak catur tersebut bisa berukuran 50 cm. Bagaimana wujud dan suasana di sana akan disampaikan oleh rekan Rahmat Panji, jurnalis dari Tribun Padang, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Panji. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan di mana lokasi persisnya Taman Catur di kawasan Gor Haji Agus Salim, Kota Padang ini? Silakan. Oke rekan Dea, Taman Catur di kawasan Gor Haji Agus Salim, Kota Padang itu berada persis di dekat kolam berenang Taratai. Jadi bagi warga Kota Padang mungkin tahu identitas atau tempat tersebut, karena kolam berenang Taratai pas di persimpangan 3 ada Taman Catur yang di dekat Pengcap Catur Sumatera Barat. Seperti itu rekan Dea. Apa saja yang bisa dinikmati pengunjung di Taman Catur ini?
Jadi di taman catur itu ada papan catur yang sudah disediakan di taman tersebut. Jadi pengunjung bisa bermain catur di sana dengan bidak catur yang lumayan besar. Namun belakangan ini bidak-bidak catur itu sudah sering disimpan, rekan Dea. Jadi di sana lebih banyak pengunjung menikmati hari-hari ketika istirahat jam makan siang, karena tempat di sana sangat teduh dan juga nyaman, dan banyak kursi serta tempat duduk di sana. Seperti itu rekan Dea. Bisa Anda gambarkan kepada kami, Panji, kondisi terkini dari Taman Catur kawasan Gor Haji Agus Salim ini? Ya, mungkin karena sudah terlalu lama dan banyak tangan-tangan usil, itu bidak-bidak catur itu tidak lagi terletak di papan catur, tapi sudah disimpan, dan juga tidak ada lagi pengunjung yang memainkan bidak catur tersebut. Lebih banyak pengunjung yang berada di sana beristirahat jam makan siang atau pergi bersama keluarga untuk berteduh di sana, karena tempatnya memang sangat teduh dan nyaman untuk istirahat makan siang karena terhindar dari sinar matahari. Jadi kalau secara keseluruhan itu di Taman Catur itu juga diadakan seperti tempat refleksi yang jalan itu rekan Dea. Jadi lumayan lengkap walaupun keadaannya sudah tidak lagi untuk bermain catur, tapi bisa beristirahat dan menghabiskan waktu luang di sana. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rahmat Panji untuk informasi Anda langsung dari Kota Padang. Selamat bertugas kembali. Pebulu tangkis Indonesia asal Cimahi Antoni Sinisuka Ginting sempat menjadi korban pencurian mobil. Kendaraan yang hilang itu merupakan mobil kesayangannya lantaran merupakan saksi bisu saat berjuang menjadi pebulu tangkis nasional. Kini kabarnya mobil tersebut telah berhasil ditemukan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Hilman Kamaludin, wartawan Tribun Jabar yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hilman. Halo, selamat sore rekan Dea. Selamat sore rekan Hilman. Bagaimana untuk kronologi pencurian mobil ayah Antoni Sinisuka Ginting ini bisa Anda informasikan? Silakan. Oke, awalnya kan ayah Sinisuka Ginting ini pergi jogging saat pagi-pagi. Nah, mobilnya diparkir di luar. Kemudian saat dia pulang sekitar saat siang hari itu, kemudian dia melihat bahwa mobilnya itu sudah tidak ada, seperti itu dia. Kemudian dia menanyakan kepada Antoni Ginting terkait hilangnya mobil tersebut gitu. Ternyata mobil tersebut tidak dipakai sama siapapun atau anak-anaknya yang lain gitu. Kemudian ayah Antoni Ginting ini langsung melakukan pengecekan CCTV gitu kan. Ternyata betul saja bahwa mobil tersebut dicuri oleh dua orang yang menggunakan sepeda motor, seperti itu ya. Lalu bagaimana akhirnya aksi pencurian itu bisa diketahui? Pencurian itu diketahui setelah ayahnya Antoni Ginting ini melaporkan ke Satreskrim Polres Cimahi. Kemudian anggota Satreskrim Polres Cimahi itu melakukan penyelidikan hingga akhirnya kurang dari 24 jam bahwa mobil tersebut ditemukan di daerah Cianjur gitu, di rumah pelaku, seperti itu ya. Ya, bagaimana untuk kelanjutan kasus hukum bagi pelaku pencurian ini setelah mobil milik ayah dari Ginting ditemukan? Itu karena mobilnya sudah ditemukan, jadi ayah Antoni Ginting itu memilih berdamai gitu dengan pelaku. Nah, sehingga pelaku itu ayah Antoni Ginting sendiri mencabut laporannya ke Polres Cimahi karena udah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai antara ayahnya Antoni Ginting sama pelaku tersebut, seperti itu. Sehingga polisi pun tidak melanjutkan proses hukum dalam kasus pencurian ini, dan akhirnya pelaku pun sampai saat ini tidak dilakukan penahanan karena ada aturan tertentu yang dipakai aparat kepolisian dalam kasus ini, seperti itu ya. Baik, terima kasih rekan Hilman. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari AKP Yohanes Redoi Sigiro, Kasatreskrim Polres Cimahi, dan juga Edison Ginting, ayah dari Antoni Sinisuka Ginting selengkapnya. Hari Sabtu, sekira pukul 9 pagi, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa sebuah mobil yang kita ketahui bersama adalah merupakan mobil dari keluarga Antoni Sinisuka Ginting, seorang atlet nasional badminton. Kemudian keluarga korban membuat laporan di Polres Cimahi pada keesokan harinya, yaitu hari Minggu tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 13.00. Dan alhamdulillah atas doa dari
masyarakat dan bantuan dari masyarakat, kami Satreskrim Polres Cimahi, khususnya dalam hal ini Tresmob dipimpin oleh kami Tresmob Dasenta juga, telah berhasil mengamankan mobil curian tersebut, mobil dari Antoni Sinusuka Ginting di wilayah Cianjur, kurang dari 24 jam. Ya, awalnya itu saya pergi jogging jam 7 pagi. Biasanya jogging jam 7, saya pulang jam 9 karena ada acara kebaktian online. Tapi waktu itu saya jogging di sekitar kantor di TTUC, saya lihat teman-teman ada kegiatan mancing. Maka saya jadi ikut serta mancing di situ, lupa pulanglah saya jam 12.30. Begitu pulang 12.30, tiba di rumah, saya lihat mobil tidak ada. Lalu saya telepon anak, tanya, kamu bawa mobil? Anak yang satu bilang tidak, yang dua juga bilang tidak. Nah lalu di situ saya melihat, oh ya ini hilang kayaknya ini. Nah lalu di situ saya masuk ke rumah, benar kunci mobil di tengah rumah itu diambil. Nah bisa diambilnya itu dari pintu secara normal, karena kunci waktu itu saya taruh di bawah pot bunga. Nah, karena biasanya anak saya datang, daripada nyari-nyari saya nyari kunci, tinggal ambil, tinggal kasih tahu dari pot bunga. Nah orang ini mungkin entah bagaimana ada di antara pot ada nongol gitu, dapat kuncinya. Dia mau mencari mungkin barang berharga, tidak ada yang berharga, dia ketemu kunci mobil, mobil yang dibawa pergi. Gitu. Kan sempat dilaporkan ke polisi. Bapak kelanjutan hukumnya seperti apa? Apa sudah dicabut atau? Ya, jadi polisi ketemu kemarin, kita ngobrol sampai jam 10 malam, hampir jam 10 malam. Saya bersikeras untuk mencabut. Karena saya berpikir ini maling-maling kecil pasti punya kepentingan yang sangat mendesak sehingga dia melakukan itu. Kita menuju ke Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Samarinda memusnahkan barang bukti miras hasil pengamanan dari Satuan Polisi Pamung Praja sejak bulan Agustus hingga Desember 2021. Pemusnahan miras dari beragam merek dengan kategori A hingga C tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi, di lapangan parkir Balai Kota Samarinda bersama jajaran perangkat daerah lainnya termasuk TNI Polri pada hari ini Kamis pagi. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Kaltim, ada Hanifan Ma'ruf yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Hanifan. Ya. Bisa Anda informasikan apa sebenarnya tujuan dilakukannya pemusnahan barang bukti miras ini oleh Pemkot Samarinda? Ya, dari pemusnahan barang bukti minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda pada hari ini bertujuan untuk menjalankan peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 Kota Samarinda, di mana di situ mengatur tentang peredaran minuman beralkohol di Kota Samarinda. Dan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Samarinda menertibkan minuman beralkohol ini dari toko-toko kelontong yang ada di Kota Samarinda yang mengedarkan minuman beralkohol ini tanpa izin dengan tujuan agar tidak ada penyalahgunaan dalam minuman beralkohol ini di lingkungan masyarakat Kota Samarinda. Lalu bagaimana untuk pengamanan miras yang dilakukan oleh Satpol PP sejauh ini? Ya, adapun minuman beralkohol atau miras yang telah diamankan oleh Satpol PP Kota Samarinda yang dimusnahkan pada hari ini sekitar 1.357 botol merupakan hasil dari pengamanan yang dilakukan dari periode bulan Agustus hingga Desember 2021, yang mana minuman beralkohol ini ditertibkan dari toko-toko kelontong yang tidak berizin, dan bagi minuman beralkohol yang beredar di restoran ataupun hotel-hotel yang memiliki izin, maka peredarannya akan diawasi oleh Pemkot Samarinda melalui Satuan Polisi Pamung Praja. Rekan Hanifan, lalu bagaimana dengan miras yang beredar dengan izin di restoran atau THM? Apakah juga dilakukan penertiban saat itu?
Ya, untuk miras yang beredar di restoran dan juga tempat hiburan malam dan ataupun hotel-hotel yang memiliki izin, tetap dilakukan pengawasan dalam peredarannya, karena dalam peraturan daerah tersebut juga ditentukan pembatasan peredaran miras yang ada di tempat-tempat yang meskipun telah memiliki izin. Dan bagi toko-toko ataupun tempat-tempat yang menyediakan miras atau minuman beralkohol tanpa memiliki izin, maka akan dipantau dan ditertibkan langsung oleh Satpol PP Kota Samarinda. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Hanifan untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Walaupun jumlah kasus COVID-19 melandai, Polresta Barelang saat ini masih terus membuka gerai vaksinasi di Vihara Duta Maitreya selama 2 hari, dimulai dari Rabu 15 Desember hingga Kamis 16 Desember 2021 ini. Kegiatan dilaksanakan bersama Dinas Kesehatan Kota Batam, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, dan juga pengurus Vihara Duta Maitreya. Kabar selengkapnya dan bagaimana tadi pelaksanaannya akan disampaikan wartawan Tribun Batam, ada rekan Roma Uli Sianturi yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Roma. Halo rekan Dea, selamat sore. Selamat sore rekan Roma, bisa Anda informasikan sudah berapa persen untuk saat ini capaian vaksinasi di Batam? Silakan. Baik, terima kasih Dea. Jadi capaian vaksinasi di Kota Batam untuk dosis 1 sudah mencapai 99,7%, sementara untuk dosis 2 masih berkisar 87% rekan Dea. Kendati demikian, walaupun capaian vaksin di Kota Batam sudah meninggi, berbagai kegiatan-kegiatan vaksinasi massal masih dilakukan. Salah satunya oleh pihak kepolisian atas perintah Kapolri yang diketuai oleh Kabaharkam Polri Komjen Arief Sulistianto melalui virtual. Jadi vaksinasi ini dilakukan secara massal di Kecamatan Kota Batam, tepatnya Duta Maitreya. Begitu rekan Dea. Ya, lalu untuk vaksinasi selama 2 hari yang masih dilakukan ini ada jenis apa yang digunakan? Baik rekan Dea, karena sasarannya di Kota Batam tinggal sedikit lagi, hanya 0,sekian persen lagi. Jadi jenis vaksin yang digunakan itu terdiri dari dosis 1, 2, dan 3. Lalu untuk jenis vaksinnya terdiri dari Sinovac, Moderna, dan AstraZeneca. Begitu rekan Dea. Baik, lalu kapan untuk vaksinasi anak-anak dilakukan? Apakah sudah juga, Roma? Baik rekan Dea. Nah, untuk di Kota Batam sendiri, khususnya Kepri, vaksinasi anak dari usia 6 hingga 11 tahun akan diluncurkan esok hari, masih di tempat yang sama, yakni Duta Maitreya, dan sasaran yang akan dituju untuk hari pertama nanti, tepatnya esok hari, di hari Jumat, itu ada 5.000 anak yang akan divaksin saat perdana ini. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan Roma sudah melakukan wawancara bersama Kapolresta Barelang, Kombes Yos Guntur. Berikut kami tampilkan informasi lengkapnya. Serentak yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bersama Bapak Kapolri di 34 provinsi. Alhamdulillah tadi dipimpin oleh Pak Kabarkam dan ini berjalan sampai dengan besok dalam rangka untuk akselerasi atau percepatan pencapaian vaksinasi yang ada di masing-masing provinsi atau masing-masing wilayahnya. Untuk Batam sendiri untuk sampai saat ini sudah 99,7% untuk dosis pertamanya, ya. Dosis keduanya 87%. Dan memang rencana yang kami dengar untuk minggu depan ya, nanti akan di launching untuk vaksin anak-anak di bawah 11 tahun. Oh, cuma masalah percepatan. Ya, ada yang belum mencapai target. Oleh karena itu Pak Kapolri memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk bekerja sama dengan stakeholder yang ada di wilayah masing-masing untuk mengejar target. Ya. Hari ini berapa dosis Pak? Ya. Di sini hari ini berapa dosis? Hari ini target kita 1.000 dosis. 1.000 dosis ini akan kita laksanakan sampai dengan besok. Ya. Pak, persiapan jelang akhir tahun Pak dari tim keamanan sendiri. Apa itu? Iya, Nataru. Nataru, Pak.
dari akhir tahun, Pak? Untuk Nataru seperti yang ini kan merupakan agenda Kamtibmas tahunan ya di akhir tahun. Tentunya di sini Polresta Barelang mempersiapkan operasi lilin, persiapan Nataru, dan seperti biasanya kita akan melakukan atau mendirikan beberapa pos pengamanan baik di pelabuhan maupun di tempat-tempat keramaian yang akan dikunjungi oleh masyarakat. Kami menghimbau dalam hal ini kepada masyarakat tengah situasi pandemi COVID, maka COVID belum Kami masih akan kembali sesaat lagi, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju informasi berikutnya. Selebgram Edelinyi Laura Anna meninggal dunia pada Rabu 15 Desember 2021 pagi kemarin. 2 tahun terakhir sebelum meninggal dunia, diketahui gadis 21 tahun itu mengalami kelumpuhan akibat insiden kecelakaan bersama Gaga Muhammad pada Desember 2019 lalu. Hari ini atas permintaan Gaga, ayahnya yakni Asep Yusman mendatangi rumah duka Laura Anna di Grand Haven, Pluit, Jakarta Utara.
Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan Ihwana Mutuwahmiko, jurnalis Warta Kota yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Ihwana. Ya, rekan Dea, selamat sore. Ya, Ihwana, apakah benar ayah Gaga Muhammad ini datang ke rumah duka Laura Anna dan itu juga atas permintaan dari Gaga Muhammad? Ya, untuk hari ini di rumah duka sebelum Laura Anna dikremasi, ayah dari Gaga Muhammad datang dan mengunjungi rumah duka Laura Anna. Seperti itu. Ya, lalu apakah ayah dari Gaga Muhammad juga sempat bertemu dengan keluarga mendiang Laura? Ya, untuk bertemu dengan keluarga dari Laura sendiri tidak. Namun ayah Gaga Muhammad sempat masuk ke dalam rumah duka, hanya saja tidak menyapa karena dalam kondisi berduka, takut terjadi dan tidak enak kalau dari pandangan ayahnya sendiri. Seperti itu rekannya. Ya, lalu adakah pesan yang disampaikan Gaga melalui ayahnya? Ya, Gaga sendiri sebelumnya ingin datang ke rumah duka, namun tidak disetujui oleh pihak majelis hakim karena sudah masuk dalam pengadilan. Jadi Gaga sendiri tidak bisa hadir ke rumah duka dari Laura Anna sendiri hari ini. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan Ihwana sudah melakukan wawancara bersama ayah dari Gaga Muhammad, Asep Yusman. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kami bisa bicara banyak dan suasana duka seperti ini. Saya bisa mengucapkan atas nama keluarga sangat berduka sekali, terutama Gaga. Kemarin dia sempat meminta kepada saya meminta izin. Kalau saya izinkan, bisa melihat Laura untuk yang terakhir. Kegiatan berduka. Semoga Laura diterima berduka dan ditempatkan dalam surga. Tadi sudah sempat ketemu dengan keluarga Laura di dalam, Om. Situasinya tidak memungkinkan. Saya khawatir mengganggu suasana duka itu. Mungkin itu aja, Mas. Ya, kami atas nama keluarga mengucapkan berduka cita ya. Ini juga keinginan daripada Gaga supaya papanya datang ke sini. Ya. Jadi kami tidak bisa berkomentar apa-apa, hanya turut berduka cita saja. Itu yang bisa kita sampaikan. Pesan apa yang disampaikan sama Gaga ke Laura sendiri? Dia hanya punya permintaan untuk bisa melihat Laura untuk yang terakhir kali, cuma itu. Dia memintakan kepada pengacaranya untuk menyampaikan kepada jelis. Kemarin saya sudah mengusahakan kepada kejaksaan, tapi kejaksaan mengatakan tadi kepada pengadilan karena wewenangnya sudah dipegang. Terima kasih. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang ini. Dan Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami tak lelahnya kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa Tribuners untuk saksikan live update Tribun News selanjutnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.